Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini renungan kita berjudul Tanggung Jawab. Amsal 7 ayat 2 sampai yang ketiga demikian firman Tuhan. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Maksud dari pasal ini adalah sama seperti beberapa pasal sebelumnya untuk memperingatkan orang muda terhadap hawa nafsu kedagingan. Salomo ingat akan akibat buruk dari dosa hawa nafsu itu bagi ayahnya. Dalam pasal ini, kita mendapati juga nasihat untuk membuat pikiran kita dibimbing dan diatur oleh firman Allah sebagai penangkal ampuh terhadap dosa, khususnya dosa terhadap hawa nafsu kedagingan ini. Banyak hancur hidupnya karena hawa nafsu. Alkitab banyak memberikan contoh, misalnya Salomo sendiri yang memiliki istri demikian banyak yang akhirnya ia menjadi orang yang tidak taat pada Allah karena ikut kepercayaan istri-istrinya. Anaknya memberontak, akibat lainnya adalah bangsa Israel terbelah menjadi dua bagian, utara dan selatan. Abraham akibat mengambil Hagar menjadi istrinya, kita dapat lihat dampaknya hingga hari ini. Daud pun demikian, anaknya memberontak padanya dan meniduri istri-istri ayahnya pada waktu siang dan terang-terangan, dan lain sebagainya. Banyak contoh yang telah terjadi. Ini nasihat sangat penting yang diberikan. Bagaimanapun seringnya sang ayah menghajar anaknya, jika si anak tidak mau berusaha keras untuk menaati dan menjalankannya, maka semua nasihat akan berlalu sia-sia. Nas ini menekankan pentingnya tanggung jawab. Agar orang dapat melakukan ajaran, sang anak harus berpegang pada perintah yang diberikan. Sebagai anak-anak Tuhan, selayaknya lah kita berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan dan menyimpan perintah itu seperti kita menyimpan barang yang paling berharga di dalam hidup kita. Kata disimpan di sini dijaga seperti kita menjaga biji mata kita. Biji mata merupakan bagian yang sangat berharga, tapi juga rapuh. Karenanya harus dijaga dengan hati-hati. Artinya, perintah ini harus diperlakukan seperti barang yang sangat bernilai, yang harus disimpan dengan baik. Kemudian perintah itu harus ditambatkan pada jari dan dituliskan pada loh hati kita. Ini mengingatkan kita pada Ulangan 6 yang memerintahkan kita untuk menyimpan perintah Tuhan dalam hati dan mengingatkan ajaran tersebut pada tangan dan dahi. Maksudnya perintah tersebut harus mengubah diri kita secara internal di dalam hati kita dan eksternal dalam perbuatan kita. Percuma kita melakukan perubahan diri sendiri, kita tidak akan mampu melakukannya. Perlu kekuatan Allah yang memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Seperti Kristus yang demikian bergantung pada Bapanya untuk menjalani kehidupannya di dalam dunia. Jika Kristus saja bergantung penuh kepada Bapanya, apalagi kita yang seharusnya juga bergantung, karena kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan tanpa kekuatan dan pertolongan dari Allah. Kristus telah banyak memberikan contoh bagaimana ia dicobai, salah satunya dicobai perihal kedagingan. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Ia gunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan iblis dan jeratnya. Sebagai orang Kristen, kita dituntun firman Tuhan. Lakukan firman dan pertolongan dan kekuatan dari Allah. Lawan iblis dan kekuatan dari Allah, agar ajaran Tuhan tidak akan berlalu sia-sia. Kita harus sadar dan ingat dengan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita bertanggung jawab untuk menyimpan dan menjalankan ajaran firman Tuhan itu, supaya kita kuat dan mampu melawan dosa. Tuhan memberkati.